Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, adalah bersama kita berdoa. Nah, silakan pada kelas berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar dan dimulai, marilah kita berdoa baik. Doa selesai. Baik. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Di Bu. Ya, nah kita doakan agar teman kalian yang pada hari ini tidak dapat hadir pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ikatan kimia, Bu. Ya, betul sekali. Nah, jadi kemarin kita pelajari tentang ikatan kimia. Ikatan kimia kemarin ada 5. Apa saja? Ikatan kovalen, Bu. Ya, Ikatan ion. ada yang tahu? Ikatan api. Ion, kovalen, hidrogen. Ya, betul sekali. Nah, jadi ikatan kimia itu ada 5 jenisnya, yaitu ikatan ion, ikatan logam, ikatan kovalen, ikatan hidrogen, dan ikatan van der Waals. Ada yang masih ingat ikatan ion itu apa? Saya, Apa ini? itu ikatan ion itu terjadi atom-atom saling bertarik gitu, Bu. Betul. Nah, jadi ikatan ion itu terjadi karena adanya pertukaran atau perpindahan elektron dari atom ke atom. Nah, hari ini kita akan pelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Namun sebelumnya ada yang tahu apa itu larutan? Air, Bu, kayak sesuatu yang larut di dalam air. Ya, jadi larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarutnya. Nah, seperti yang dikatakan sini tadi, contohnya ada yang tahu? Kayak larutan gula, Bu. Betul. Nah, jadi pada larutan gula itu merupakan campuran homogen karena gula sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarutnya. Ada lagi? Larutan garam, Bu. Betul sekali Aisyah. Jadi larutan garam juga begitu. Merupakan campuran homogen yang dimana garam merupakan zat terlarut dan air sebagai pelarutnya. Nah, lalu larutan elektrolit dan non-elektrolit ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Nah, karena masih banyak yang belum tahu, jadi akan dijelaskan. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik dan mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Lalu ada juga larutan elektrolit lemah, di mana pada larutan elektrolit lemah ini hanya sebagian kecil senyawa yang akan terionisasi ketika larut dalam air. Sedangkan pada larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik dan larutan yang tidak mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas saat larutan tersebut larut dalam air. Nah, berikut berapa ciri-ciri larutan elektrolit, yaitu dia mampu menghantarkan arus listrik ketika dalam larutan, terbentuk dari senyawa yang menghasilkan ion-ion. Lalu keberadaan ion-ion ini memungkinkan larutan untuk bersifat konduktif. Sedangkan pada larutan elektrolit dia tidak dapat menghantarkan arus listrik, dan ketika larutan ini terbentuk tidak ada atau hanya sedikit senyawa yang terionisasi atau terdissosiasi, jadi ion-ion. Nah, umumnya dari molekul-molekul besar atau senyawa-senyawa kepalet molar yang tidak dapat menghasilkan ion-ion yang signifikan dalam larutan. Nah, adapun perbedaan utama antara elektrolit dan non-elektrolit ini, yaitu pada konduktivitas listriknya, yang dimana larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian pada ionisasi, larutan elektrolit mengalami ionisasi atau terdissosiasi, jadi ion-ion dalam air, sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengalami ionisasi yang signifikan. Lalu adanya sifat kehadiran ion, di mana larutan elektrolit memiliki keberadaan ion-ion yang signifikan dalam larutan, sedangkan larutan non-elektrolit umumnya terdiri dari molekul-molekul besar atau senyawa-senyawa kovalen.
Nah, Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu yang di sebelah kiri Ibu adalah kelompok 1 dan sebelah kanan Ibu adalah kelompok 2. Kita akan melakukan eksperimen untuk membuktikan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Setelah itu, kalian akan berdiskusi mengenai hasil uji yang telah kalian lakukan dan kemudian sampaikan hasil dari diskusi kalian. Bahan yang kita gunakan air, cuka, minuman isotonik, larutan garam, dan larutan gula. Lalu alat yang kita gunakan ada lampu LED, kabel penghubung, baterai, dan gelas yang berisi larutan. Baik, adapun langkah-langkah atau metode yang akan kalian lakukan dapat diperhatikan pada layar. Di sini kelompok 1 akan melakukan uji pada larutan garam dan larutan gula, sedangkan pada kelompok 2 akan melakukan uji pada larutan cuka dan larutan garam. Nah, yang pertama larutan sudah disiapkan, lalu kabel yang dihubungkan dengan paku juga sudah kita siapkan. Yang pertama akan melakukan uji yaitu kelompok 1. Nah, silakan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, jadi dari kedua larutan tadi, yaitu larutan cuka dan larutan isotonik merupakan larutan elektrolit lemah, di mana dari kedua larutan tadi tidak terdapat nyala lampu dan di dalamnya terdapat gelembung gas sedikit. Baik, terima kasih kelompok 1. Berikan aplaus pada kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Dari larutan yang kami uji tadi itu, pada larutan bukan lagi itu larutan elektrolit karena tidak menghasilkan nyala lampu dan gelembung-gelembung. Nah, kalau pada larutan garam itu larutan elektrolit Bu, karena menghasilkan nyala lampu sama gelembung-gelembung yang banyak. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan berikan aplaus pada kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, dapat diketahui bahwa larutan elektrolit itu dapat dibuktikan dengan adanya nyala lampu dan gelembung gas yang banyak seperti pada larutan garam. Lalu pada elektrolit lemah itu tidak terdapat nyala lampu, namun terdapat gelembung yang sedikit. Nah, contohnya pada larutan cuka dan minuman isotonik. Lalu pada larutan non-elektrolit tidak terdapat gelembung dan tidak terdapat nyala lampu. Contohnya yaitu pada larutan gula. Nah, baik, berikan aplaus pada kita semua. Nah, saya rasa kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan. Dan sebelumnya saya akan memberi kalian kertas yang akan diisi dengan kesimpulan yang dapat kalian pahami pada materi ini. Misalkan diisi pada masing-masing. Apakah sudah? Lalu Baik, terima kasih atas
pelajarannya hari ini mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat proses pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.